Kebangkitan Advent yang besar. Namun, di Amerika Serikatlah pekabaran Advent sangat meluas diberitakan dan diterima. Ketika nubuatan-nubuatan Alkitab yang berkaitan dengan kedatangan Yesus kembali diterima oleh pria dan wanita yang cakap dan berpengalaman dari berbagai golongan agama, maka telah menghasilkan sejumlah besar pengikut kepercayaan Advent yang sungguh-sungguh. Namun, haruslah diperhatikan bahwa tidak ada organisasi keagamaan tersendiri dan jelas yang dibentuk. Pengharapan Advent membawa pada kebangunan agama yang dalam yang menguntungkan bagi semua gereja Protestan dan menyebabkan banyak orang yang ragu-ragu dan yang tidak percaya pun mengaku secara terbuka keyakinan mereka terhadap Alkitab dan kepada Tuhan. Ketika pergerakan itu mendekati puncaknya pada permulaan tahun 1840-an, maka beberapa ratus pendeta bersatu memberitakan pekabaran itu. Yang menonjol ialah William Miller yang tinggal di pinggiran timur negara bagian New York. Ia adalah seorang yang terkemuka di kalangan masyarakatnya dan bekerja sebagai petani. Walaupun ia memiliki latar belakang keagamaan yang kaya, ia dibesarkan dalam keraguan-raguan pada masa mudanya. Ia kehilangan kepercayaan terhadap firman Tuhan, lalu menerima paham-paham ilmu ketuhanan. Pada suatu hari Minggu pagi, sementara membacakan sebuah khotbah dalam gereja baptis, Roh Kudus menjamah hatinya dan ia dituntun untuk menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Miller memutuskan untuk mempelajari firman Tuhan dan menentukan untuk mencari jawab yang memuaskan dalam Alkitab terhadap semua pertanyaannya dan mempelajari sendiri kebenaran-kebenaran yang tertera pada halaman-halamannya. 2 tahun lamanya ia mengabdikan sebagian besar waktunya mempelajari kitab suci ayat demi ayat. Ia menetapkan tidak akan maju ke ayat yang berikut sebelum ia merasa telah menemukan keterangan yang memuaskan terhadap satu ayat yang sedang dipelajarinya. Yang ada di mukanya hanyalah Alkitabnya dan sebuah konkordans. Datanglah waktunya ia mempelajari nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali secara harafiah dan secara oknum. Ia juga menyelidiki dengan tekun masa nubuatan-nubuatan besar, khususnya nubuatan tentang 2300 hari dalam Daniel pasal 8 dan 9, yang dikaitkannya dengan nubuatan Wahyu pasal 14. Dan pekabaran malaikat yang memberitakan saat penghakiman Tuhan, Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Dalam buku ini disebutkan oleh Mrs. White bahwa Tuhan menyuruh malaikatnya menggerakkan hati William Miller, memimpin dia untuk menyelidiki nubuatan-nubuatan itu. Pada waktu masih gadis, Mrs. White mendengar Miller memberikan 2 rangkaian ceramah di kota Portland, Maine. Suatu kesan yang mendalam dan abadi timbul dalam hatinya. Kita akan membiarkan dia menyatakan di hadapan kita perhitungan nubuatan-nubuatan sebagaimana pendeta Miller mengungkapkannya kepada para pendengarnya. Untuk ini, kita beralih kepada buku Mrs. White yang ditulis kemudian, yaitu The Great Controversy. Penghitungan masa-masa nubuatan. Nubuatan yang tampaknya sangat jelas mengungkapkan waktu kedatangan kedua kali ialah Daniel 8 ayat 14. Sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat yang kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Mengikuti kebiasaannya menjadikan kitab suci itu sendiri sebagai penafsirnya, Miller mempelajari bahwa 1 hari dalam lambang nubuatan menyatakan 1 tahun, Bilangan 14 ayat 34, Yehezkiel 4 ayat 6. Ia melihat bahwa masa 2300 hari nubuatan atau yang berarti tahun akan jatuh melewati waktu dispensasi
yang diberikan kepada orang Yahudi. Dengan demikian, hal itu tidak dapat dikenakan kepada Bait Kudus waktu dispensasi tersebut. Miller menerima pandangan yang diterima secara umum bahwa pada zaman Kristen, bumi itu adalah bait suci. Sehingga dengan demikian, ia mengerti bahwa pemulihan bait suci yang dinubuatkan dalam Daniel 8 ayat 14 melambangkan penyucian bumi ini oleh api pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Jika sekiranya titik permulaan masa 2300 hari dapat ditemukan dengan tepat, maka ia berkesimpulan bahwa waktu kedatangan yang kedua kali dapatlah dipastikan. Demikian juga dinyatakan saat api neraka yang akan membakar segala sesuatu, saat keadaan sekarang dengan segala kecongkakan dan kuasanya, kebesaran dan kesia-siaan, kejahatan dan penindasan yang nanti akan berakhir. Ketika kutuk akan dilenyapkan dari bumi, maut dimusnahkan, pahala diberikan kepada hamba-hamba Tuhan, para nabi dan orang kudus, dan mereka yang takut akan namanya, dan mereka yang akan dibinasakan, yaitu yang membinasakan bumi. Oleh Bliss dalam buku Memoirs of William Miller, halaman 76. Dengan ketekunan yang baru dan lebih mendalam, Miller meneruskan penyelidikannya terhadap nubuatan-nubuatan siang dan malam. Ia memusatkan kepada penyelidikan terhadap apa yang sekarang tampaknya merupakan hal penting yang menakjubkan dan sangat menarik perhatian. Dalam Daniel pasal 8, ia tidak mendapat tanda sebagai titik tolak mulainya 2300 hari. Sedangkan malaikat Gabriel, walaupun diperintahkan untuk memberi pengertian mengenai khayal itu kepada Daniel, hanya memberikan keterangan sedikit kepadanya. Ketika penganiayaan mengerikan akan menimpa gereja diungkapkan dalam khayal kepada nabi itu, maka kekuatan tubuhnya lenyap. Ia tidak tahan lagi dan malaikat meninggalkannya untuk sementara waktu. Daniel menjadi lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya. Dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu, katanya, tetapi tidak memahaminya. Namun Tuhan memerintahkan pesuruhnya, buatlah orang ini mengerti khayal itu. Pekerjaan itu harus digenapi. Untuk menuruti perintah itu, malaikat itu setelah beberapa waktu kemudian kembali kepada Daniel sambil berkata, "Sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu, untuk mengerti. Jadi, camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu." Daniel 9 ayat 22, 23, 24-27. Ada satu hal penting dalam khayal pasal 8 yang sengaja belum diterangkan, yaitu yang berkaitan dengan waktu masa 2300 hari. Itu sebabnya malaikat itu dalam melanjutkan keterangannya tetap pada pokok pembicaraan mengenai waktu. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa. Dan 62 kali 7 masa lamanya, kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu, akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan
dan korban santapan. Malaikat telah disuruh kepada Daniel dengan tujuan untuk menerangkan kepadanya bagian yang ia tidak mengerti dalam khayal pasal 8, pernyataan yang berhubungan dengan waktu. Sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat yang kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Setelah memerintahkan Daniel supaya camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu, maka perkataan mula-mula diucapkan malaikat itu ialah 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. Perkataan di sini diterjemahkan ditetapkan. Sebenarnya berarti ditentukan. 70 kali 7 masa menunjukkan 490 tahun dinyatakan oleh malaikat akan ditentukan. Khususnya akan berlaku bagi orang Yahudi. Tetapi dari apakah mereka sudah ditentukan? Oleh sebab 2300 hari itu satu-satunya masa jangka waktu yang disebut dalam pasal 8. Maka sudah pasti itulah masa jangka waktu di mana 70 kali 7 masa itu ditentukan. 70 kali 7 masa pastilah menjadi sebagian dari 2300 hari. Dan kedua jangka waktu itu harus mulai bersama-sama. 70 kali 7 masa yang diterangkan oleh malaikat itu terhitung mulai ketika keluar perintah untuk memulihkan dan membangun kembali kota Yerusalem. Kalau tanggal perintah ini dapat ditemukan, maka titik permulaan untuk masa 2300 hari yang besar ini akan dapat dipastikan. Dalam buku Esra pasal 7, titah itu ditemukan. Esra 7 ayat 12-26. Dalam bentuknya yang paling lengkap, perintah itu dikeluarkan oleh Artasasta, Raja Persia pada tahun 457 sebelum Masehi. Tetapi dalam Esra 6 ayat 14, rumah Tuhan di Yerusalem dikatakan telah dibangun menurut perintah Koresi, Darius, dan Artasasta, raja-raja negeri Persia. Ketiga raja ini dalam mengeluarkan, menegaskan kembali, dan menyempurnakan perintah itu, menyebabkan perintah itu menjadi sempurna sesuai dengan tuntutan nubuatan untuk menandai permulaan 2300 tahun dengan mengambil tahun 457 sebelum Masehi, yaitu saat ketika perintah itu dirampungkan sebagai tanggal dikeluarkannya firman itu, maka setiap perincian nubuatan mengenai 70 kali 7 masa tampaknya sudah dapat digenapi. Dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa, yaitu 69 kali 7 masa atau 483 tahun. Titah Artasasta telah berlaku pada musim rontok tahun 457 sebelum Masehi. Dari tahun ini, 483 tahun itu sampai pada tahun 27 musim rontok sesudah Masehi. Pada waktu itulah nubuatan ini digenapi. Di sini ada perkataan seorang yang diurapi. Pada tahun 27 musim rontok sesudah Masehi, Kristus dibaptis oleh Yohanes dan menerima pengurapan roh. Rasul Petrus menyaksikan bahwa Tuhan mengurapi Yesus dari Nazaret dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Kisah 10 ayat 38. Juru selamat sendiri menyatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Lukas 4 ayat 18. Sesudah dibaptiskan, Ia pergi ke Galilea,
memberitakan Injil Tuhan. Katanya, waktunya telah genap. Markus 1 ayat 14 dan 15. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. 1 kali 7 masa di sini dinyatakan sebagai yang terakhir daripada 70 kali 7 masa. Itulah 7 tahun terakhir dari masa yang berlaku itu yang khususnya diberikan kepada orang Yahudi. Selama jangka waktu ini yang dimulai dari tahun 27 sesudah Masehi sampai tahun 34 sesudah Masehi, Kristus mula-mula secara pribadi, lalu kemudian oleh murid-muridnya menyampaikan undangan Injil itu khususnya kepada orang Yahudi. Manakala para rasul pergi dengan kabar baik kerajaan itu, petunjuk juru selamat ialah, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 10 ayat 5 dan 6. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Tahun 31 sesudah Masehi, 3,5 tahun sesudah ia dibaptis, maka Tuhan kita disalibkan. Dengan pengorbanan besar yang dipersembahkan di Golgota, berakhirlah sistem persembahan yang 4.000 tahun lamanya menunjuk kepada anak domba Bapa. Bayangan telah menjadi kenyataan dan segala korban sembelihan serta korban santapan sebagai sistem upacara berakhirlah di situ. 70 kali 7 masa atau 490 tahun khususnya diberikan kepada orang Yahudi seperti yang kita telah lihat berakhir pada tahun 34 sesudah Masehi. Pada waktu itu, melalui tindakan parlemen Yahudi, bangsa itu mensahkan penolakannya terhadap Injil oleh mati syahidnya Stefanus dan penganiayaan terhadap para pengikut Kristus. Pekabaran keselamatan tidak lagi terbatas pada bangsa pilihan itu, kini diberikan kepada dunia. Murid-murid yang terpaksa oleh penganiayaan melarikan diri dari Yerusalem, menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Dengan tuntunan ilahi, Petrus membuka kabar Injil pada perwira pasukan di Kaisarea, yaitu Kornelius yang takut akan Tuhan, dan Paulus yang berani yang memenangkan iman Kristus ditugaskan membawa kabar yang menyenangkan jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Kisah 8 ayat 4 dan 5, 22 ayat 21. Sampai begitulah jauhnya tahap nubuatan-nubuatan digenapi. Dan permulaan 70 kali 7 masa jelas tidak usah dipertanyakan lagi, yaitu pada tahun 457 sebelum Masehi dan berakhir pada tahun 34 sesudah Masehi. Dari data ini, tidak ada kesulitan dalam menemukan akhir dari 2300 hari itu. 70 kali 7 masa, 490 tahun, dipotong dari 2300 dan sisanya 1810 hari. Setelah 490 hari berakhir, maka 1810 hari masih harus digenapi. Dari tahun 34 sesudah Masehi, 1810 tahun berakhir pada tahun 1844. Dengan demikian, 2300 hari dalam Daniel 8 ayat 14 berakhir pada tahun 1844. Pada akhir masa nubuatan yang besar ini, sesuai dengan kesaksian malaikat Tuhan itu, maka tempat kudus itu
akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Jadi, waktu pemulihan tempat kudus yang hampir secara keseluruhan dipercayai akan terjadi pada kedatangan yang kedua kali telah ditentukan dengan pasti. Miller dan teman-temannya mula-mula percaya bahwa 2300 hari akan berakhir pada musim semi 1844. Sedangkan nubuatan menunjuk musim rontok pada tahun itu. Kesalahpahaman terhadap hal ini menyebabkan kekecewaan dan kebingungan kepada mereka yang sudah merasa pasti akan tanggal sebagai saat kedatangan Tuhan yang lebih cepat. Tetapi hal ini tidaklah mengurangi kekuatan argumentasi yang menunjukkan bahwa 2300 hari berakhir pada tahun 1844 dan peristiwa yang besar itu dilambangkan oleh pemulihan bait suci yang harus terjadi. Memasuki penyelidikan kitab suci sebagaimana yang dilakukannya supaya dapat membuktikan bahwa hal itu adalah kenyataan dari Tuhan. Dari permulaannya, Miller sama sekali tidak ada setitik pun berharap mencapai kesimpulan pada titik di mana sekarang ia telah tiba. Ia sendiri pun tidak dapat mengandalkan hasil-hasil penyelidikannya. Tetapi bukti kitab suci begitu jelas dan kuat untuk dikesampingkan. Ia sudah mengabdikan 2 tahun menyelidiki Alkitab. Ketika pada tahun 1818 ia tiba pada keyakinan yang hikmat bahwa kira-kira dalam 25 tahun lagi Kristus akan datang demi penebusan umatnya. The Great Controversy, halaman 324 sampai 329. Kekecewaan dan akibatnya. Dengan pengharapan yang amat tekun, orang-orang Advent yang percaya itu sudah mendekati hari kedatangan Tuhan yang mereka harapkan. Mereka melihat musim gugur tahun 1844 sebagai waktu yang ditunjuk oleh nubuatan Daniel. Tetapi orang-orang percaya yang mengabdi ini harus mengalami kekecewaan yang pahit. Sebagaimana murid-murid dahulu tidak mengerti akan sifat peristiwa yang akan terjadi dalam rangka kegenapan nubuatan mengenai kedatangan Yesus yang pertama kali telah mengalami kekecewaan, maka begitulah orang-orang Advent mengalami kekecewaan sehubungan dengan perkembangan nubuatan yang berkaitan dengan kedatangan Kristus yang kedua kali yang diharapkan itu. Tentang hal ini, Ellen White menulis dalam buku ini sebagai berikut. Yesus tidak datang ke dunia sebagaimana yang diharapkan dan ditunggu-tunggu oleh serombongan orang dengan gembira untuk memulihkan bait suci dengan menyucikan bumi oleh api. Saya melihat bahwa mereka tidak salah dalam menghitung masa nubuatan. Masa nubuatan yang berakhir pada tahun 1844 dan Yesus memasuki tempat yang maha suci pada zaman akhir. Kesalahan mereka terjadi karena tidak mengerti apa itu bait suci dan sifat pemulihannya. Halaman 243. Hampir serentak setelah kekecewaan 22 Oktober itu, banyak orang percaya dan para pendeta yang telah menggabungkan diri mereka dengan pekabaran Advent mengundurkan diri. Beberapa dari orang-orang ini bergabung kepada pergerakan itu, sebagian besar karena merasa takut, dan ketika waktu yang diharapkan berlalu, mereka meninggalkan pengharapan mereka dan menghilang. Yang lain-lain menjadi fanatik. Kira-kira setengah dari kelompok orang Advent bergantung pada keyakinan mereka bahwa Kristus segera akan muncul dalam awan-awan di langit. Dalam mengalami olokan dan hinaan dunia, mereka merasa melihat bukti-bukti bahwa masa kemurahan bagi dunia sudah berlalu.
Orang-orang ini percaya dengan teguh bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Tetapi ketika hari berganti minggu, sedangkan Tuhan tidak muncul, maka timbullah perbedaan pendapat dan kelompok ini pun terbagi-bagi. Satu pihak, yaitu sebagian jumlah besar, mengambil sikap bahwa nubuatan belum digenapi tahun 1844, dan dengan demikian tentu ada kesalahan dalam menghitung masa nubuatan. Mereka mulai mengarahkan perhatian mereka kepada beberapa tanggal tertentu untuk peristiwa yang akan datang. Pihak yang lain lagi, yaitu kelompok yang lebih kecil, para pelopor gereja Masehi Advent hari ke-7, yang sangat merasa pasti akan bukti pekerjaan Roh Tuhan dalam kebangunan Advent yang besar, mereka percaya bahwa menyangkal akan pergerakan itu ialah pekerjaan Tuhan adalah tidak menghormati roh anugerah. Mereka merasa hal ini tidak dapat mereka lakukan. Sebuah khayal diberikan kepada Ellen Harmon. Pengalaman kelompok orang-orang percaya ini dan pekerjaan yang mereka harus lakukan telah mereka dapati dalam Wahyu 10 ayat-ayat terakhir. Pengharapan Advent harus dihidupkan kembali. Tuhan telah memimpin mereka. Ia masih tetap memimpin mereka. Di tengah-tengah mereka ada seorang wanita muda, namanya Ellen Harmon, yang pada bulan Desember tahun 1844, tepatnya 2 bulan sesudah kekecewaan itu, menerima khayal nubuatan dari Tuhan. Di dalam khayal ini, Tuhan menunjukkan kepadanya perjalanan orang-orang Advent menuju Yerusalem baru, sedangkan khayal ini tidak menerangkan alasan terjadinya kekecewaan yang keterangannya boleh didapat dan memang berasal dari penyelidikan Alkitab. Maka hal itu memberikan kepastian kepada mereka bahwa Tuhan sedang menuntun mereka dan akan terus membimbing mereka sementara mereka berjalan menuju ke kota yang di surga. Pada permulaan jalan yang merupakan lambang yang dinyatakan kepada Ellen yang masih muda itu, terdapat suatu sinar yang terang yang dinyatakan oleh malaikat sebagai seruan tengah malam. Suatu pernyataan yang berkaitan dengan puncak pekabaran pada musim panas dan musim gugur tahun 1844 sehubungan dengan kedatangan kedua kali yang sudah dekat. Di dalam khayal ini, ia melihat Kristus sedang memimpin umat itu ke kota Bapa. Percakapan mereka menunjukkan bahwa perjalanan itu akan lebih lama daripada yang mereka harapkan. Ada yang kehilangan pandangan terhadap Yesus dan jatuh dari jalan itu. Tetapi mereka yang tetap mengarahkan mata mereka kepada Yesus dan kota itu mencapai tujuan mereka dengan selamat. Inilah yang kita dapati dikemukakan dalam khayal saya yang pertama dalam buku ini. 2 kelompok orang Advent. Mula-mula hanya sedikit saja yang dikenal dalam kelompok ini yang sedang bergerak maju membawakan terang itu. Tahun 1846, bila dihitung jumlahnya, kira-kira 50 orang banyaknya. Kelompok lebih besar yang meninggalkan harap dan percayanya dalam kegenapan nubuatan pada tahun 1844, jumlahnya hampir 30.000 orang. Para pemimpin mereka berhimpun bersama-sama pada tahun 1845 dalam suatu konferensi di Albany, New York, dari tanggal 29 April sampai tanggal 1 Mei, yang pada saat itu mereka mempelajari kembali kedudukan mereka. Dengan keputusan resmi, mereka tinggal tetap sebagai amaran terhadap mereka yang mengaku terang istimewa. Mereka yang mengajarkan dongengan-dongengan Yahudi
dan mereka yang menegakkan ujian-ujian baru. Advent Herald, 14 Mei 1845. Dengan demikian, mereka menutup pintu akan terang tentang hari Sabat dan roh nubuat. Mereka berkeyakinan bahwa nubuatan belum digenapi pada tahun 1844 dan ada yang menentukan waktu bahwa 2300 tahun itu akan berakhir pada waktu yang akan datang. Bermacam-macam waktu telah ditentukan, tetapi satu demi satu itu pun berlalu. Orang-orang ini terikat bersama-sama dengan unsur-unsur kelompok keras akan pengharapan Advent. Pada mulanya mempersatukan diri mereka dalam beberapa kelompok yang agak longgar dengan perbedaan yang dapat dipertimbangkan sehubungan dengan doktrin-doktrin tertentu. Beberapa dari kelompok ini tidak lama sudah menghilang. Kelompok yang tetap hidup menjadi Gereja Kristen Advent. Inilah yang dikenal dalam buku ini dengan nama Masehi Advent Hari Pertama atau yang disebut Advent. Fajar terang Bait Suci. Tetapi sekarang kita harus kembali kepada mereka yang dengan teguh hati mempertahankan keyakinan mereka bahwa nubuatan sudah digenapi pada tanggal 22 Oktober 1844 dan dengan pikiran dan hati terbuka melangkah maju kepada kebenaran hari Sabat dan Bait Suci, sementara cahaya surga menerangi jalan mereka. Orang-orang ini tidak terkumpul pada satu tempat, tetapi merupakan pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang sangat kecil di sana-sini di tengah bagian utara dan timur laut Amerika Serikat. Hiram Edson, salah seorang dari kelompok ini, tinggal di Port Gibson, bagian tengah negara bagian New York. Ia adalah pemimpin orang-orang Advent di daerah itu. Orang-orang percaya berkumpul di rumahnya pada tanggal 22 Oktober 1844 untuk menunggu kedatangan Tuhan. Dengan hikmat dan dengan sabar mereka menunggu peristiwa yang besar itu. Tetapi ketika waktu tengah malam tiba dan mereka menyadari bahwa hari pengharapan sudah berlalu, sudah jelas bahwa Yesus tidak akan datang secepat yang mereka perkirakan. Itulah saat kekecewaan yang pahit. Pagi-pagi sekali, Hiram Edson dan beberapa orang lain pergi ke ladang untuk berdoa. Dan ketika mereka berdoa, ia merasa pasti bahwa terang akan datang. Tidak berapa lama kemudian, ketika Edson dan seorang sahabatnya melintasi ladang jagung untuk melawat seorang teman Advent, terasa bahwa seakan-akan sebuah tangan menjamah bahunya. Ia menengadah ke atas dan melihat seolah-olah dalam suatu khayal langit terbuka dan Kristus di dalam bait suci di sorga masuk ke dalam tempat yang maha suci untuk memulai pekerjaan demi keselamatan umatnya. Jadi, bukan keluar dari tempat yang maha suci, lalu datang membersihkan dunia dengan api, sebagaimana perkiraan mereka. Dengan penyelidikan akan Alkitab yang teliti oleh Hiram Edson, F.B. Hahn, seorang dokter, dan O.R.L. Crozier, seorang guru, segera terungkap bahwa bait suci yang dipulihkan pada akhir 2300 tahun bukanlah bumi ini, tetapi bait Tuhan di surga. Dengan Kristus yang bekerja demi keselamatan kita di dalam tempat yang maha suci. Pekerjaan pengantaraan Kristus ini merupakan jawab kepada saat penghakimannya, sebagai panggilan yang menggema dalam pekabaran malaikat yang pertama, Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Bapak Crozier, sang guru itu, menuliskan penemuan-penemuan dari kelompok penyelidik tersebut. Ini dicetak kecil-kecilan, lalu kemudian secara lebih luas dalam majalah Advent yang dikenal dengan nama Day Star
diterbitkan di Cincinnati, Ohio. Sebuah terbitan khusus tertanggal 7 Februari 1846, seluruhnya membahas pertanyaan mengenai Ka'bah, Bait Suci berdasarkan penyelidikan Alkitab ini. Kebenaran diteguhkan oleh khayal. Sementara penyelidikan ini berjalan terus dan sebelum pekerjaan mereka diketahui orang banyak, jauh di sebelah timur di negara bagian Maine, khayal diberikan kepada Ellen Harmon, di mana kepadanya ditunjukkan peralihan pekerjaan Kristus dari tempat yang suci ke tempat yang maha suci pada akhir 2300 hari. Catatan tentang khayal ini terdapat dalam buku ini. Dari khayal lain tidak lama sesudah ini, seperti yang dijelaskan oleh Mrs. White dalam sebuah pernyataan tertulis pada bulan April 1847, ia mencatat bahwa Tuhan menunjukkan kepada saya dalam khayal lebih setahun yang silam bahwa saudara Crozier memiliki terang yang benar mengenai bait suci dan lain-lain, dan adalah atas kehendaknya supaya saudara Crozier menuliskan pandangan yang diberikannya kepada kami dalam terbitan khusus Daystar tanggal 7 Februari 1846. Saya merasa diberi keleluasaan penuh oleh Tuhan untuk menganjurkan terbitan khusus tersebut kepada setiap umat Tuhan. A Word to the Little Flock, halaman 12. Dengan demikian, penemuan ahli-ahli Alkitab diteguhkan oleh khayal-khayal utusan-utusan Tuhan. Dalam beberapa tahun berturut-turut, Ellen White menulis banyak sekali mengenai kebenaran bait suci dan kepentingannya bagi kita. Dan banyak keterangan akan hal ini dalam buku tulisan-tulisan permulaan. Terutama perhatikanlah pasal yang berjudul Bait Suci. Pengertian pada pekerjaan Kristus di dalam bait suci di sorga terbukti merupakan kunci yang menyingkap rahasia kekecewaan besar itu. Dengan jelas, para perintis kita melihat bahwa nubuatan yang memberitahukan saat penghakiman Tuhan sudah dekat telah digenapi pada peristiwa yang terjadi tahun 1844, tetapi masih ada pekerjaan yang harus dirampungkan di dalam tempat yang maha suci dalam bait suci di sorga sebelum Yesus datang kembali ke bumi ini. Pekabaran malaikat pertama dan pekabaran malaikat yang kedua telah dikumandangkan dalam pemberitaan pekabaran Advent, dan sekarang pekabaran malaikat yang ketiga mulai berdengung. Dengan pekabaran ini, arti hari Sabat yang ketujuh mulai bersinar. Pemeliharaan hari Sabat mulai. Bila mana kita menyusuri riwayat dimulainya memelihara hari Sabat di kalangan orang-orang Advent yang mula-mula, kita pergi ke suatu gereja kecil di kota Washington di jantung New York, Hampshire. Negara bagian yang bersambungan dengan Maine di sebelah timur dan perbatasannya sebelah barat dengan negara-negara bagian New York sepanjang hampir 100 km. Di sini, anggota-anggota sebuah gereja Kristen yang berdiri sendiri pada tahun 1843 menerima pelajaran pekabaran Advent. Ini adalah kelompok yang bersungguh-sungguh. Di tengah-tengah mereka muncul seorang anggota gereja baptis hari ketujuh, yaitu Rachel Oakes, yang membagi-bagikan traktat yang isinya menyatakan tuntutan hukum yang keempat. Beberapa orang mengerti dan menerima kebenaran Alkitab ini. Salah seorang dari mereka ialah William Farnsworth. Dalam suatu kebaktian pagi hari Minggu, berdiri dan menyatakan bahwa ia bermaksud untuk memelihara hari Sabat Tuhan dalam hukum yang keempat. 12 orang lain bergabung dengan dia, menyatakan dengan tegas untuk memelihara segala perintah Tuhan. Mereka itulah Masehi Advent hari ketujuh yang pertama.
Pendeta yang mengasuh kelompok ini bernama Frederick Weller segera menerima Sabat hari yang ketujuh dan merupakan pendeta Advent pertama yang bertindak demikian. Pendeta Advent yang lain yaitu T. M. Preble yang tinggal di negara bagian yang sama menerima kebenaran hari Sabat dan pada bulan Februari tahun 1845 menerbitkan sebuah tulisan dalam media Hope of Israel, salah satu majalah Advent, dengan menekankan tuntutan hukum yang keempat. Joseph Bates, pendeta Advent yang terkenal di Fairhaven, Massachusetts, membaca tulisan Preble lalu menerima Sabat hari yang ketujuh. Tidak lama sesudah itu, Joseph Bates pergi ke Washington, New Hampshire, hendak mempelajari kebenaran yang baru ditemukan ini dengan orang-orang Advent yang memelihara hari Sabat yang tinggal di sana. Ketika ia pulang, ia telah yakin sepenuhnya akan kebenaran hari Sabat. Pada saat itu, Bates memutuskan untuk menerbitkan sebuah traktat yang mengemukakan tentang tuntutan hukum yang keempat. Selebarannya tentang hari Sabat yang terdiri atas 48 halaman diterbitkan bulan Agustus 1846. Sebuah dari antaranya tiba ke tangan James dan Ellen White ketika mereka baru kawin akhir bulan Agustus itu. Dari bukti kitab suci yang tercantum di dalamnya, mereka menerimanya lalu mulai memelihara Sabat hari yang ketujuh. Mengenai hal ini, Ellen White kemudian menulis, "Pada musim gugur tahun 1846, kami mulai memelihara hari Sabat yang diajarkan Alkitab dan mengajarkannya serta mempertahankannya." Testimonies Jilid 1 halaman 75. Pentingnya hari Sabat dinyatakan. James dan Ellen White menetapkan pendirian mereka yang murni berdasarkan kitab suci kemana pikiran mereka telah diarahkan dalam tulisan Bates. Kemudian, pada hari Sabat pertama, bulan April 1847, 7 bulan sesudah mereka mulai memelihara dan mengajarkan Sabat hari yang ketujuh, Tuhan memberikan sebuah khayal kepada Mrs. White di Topsham, Maine, yang menekankan tentang pentingnya hari Sabat itu. Ia melihat loh-loh hukum itu di dalam tabut perjanjian dalam bait suci di sorga, dan cahaya yang berbentuk bulatan mengelilingi hukum yang keempat. Bacalah pada halaman lain dalam buku ini cerita mengenai khayal ini. Sikap yang diambil sebelumnya ketika menyelidiki firman Tuhan diteguhkan. Khayal itu juga membantu memperluas pengertian orang-orang percaya terhadap pemeliharaan hari Sabat. Dalam penglihatan ini, Mrs. White dibawa pada penutupan sejarah dunia dan melihat hari Sabat itu sebagai kebenaran besar yang menguji atas mana manusia mengambil keputusan, apakah akan menyembah Tuhan atau akan menyembah kuasa murtad. Sambil memandang kembali ke tahun 1874 pada pengalaman ini, ia menulis, "Saya mempercayai kebenaran tentang hari Sabat sebelum saya melihat sesuatu dalam khayal yang berhubungan dengan hari Sabat. Berbulan-bulan lamanya sesudah saya memulai memelihara hari Sabat, barulah diperlihatkan kepada saya pentingnya hari Sabat itu dan tempatnya dalam pekabaran malaikat yang ketiga." E. G. White, Letter 2, 1874.